Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ya dengan saya Ibu Rida di mata kuliah Teori Akuntansi. Uh, Hari ini kita masuk pada pertemuan perdana ya, kuliah perdana, pertemuan pertama. Saya akan menjelaskan tentang silabus dan RPS mata kuliah Teori Akuntansi, baik untuk 6B maupun 6C, karena kebetulan saya mengampu 2 kelas. Baik, langsung saja ya teman-teman. Oke, yang akan saya jelaskan pertama kali adalah silabus dulu ya. Oke, ini adalah silabus untuk mata kuliah teori akuntansi ya. Teori akuntansi 3 SKS untuk semester 6. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan pada program S1 akuntansi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa atau mahasiswi diharapkan mampu memahami rangka atau kerangka teoritis akuntansi keuangan sehingga mahasiswa mampu menjelaskan mengapa praktek akuntansi berjalan seperti yang sekarang diamati dan apakah ada alternatif lain yang lebih baik. Mata kuliah ini membahas proses penalaran perekayasaan dalam menyusun rangka konseptual yang menjadi landasan praktik akuntansi. Kebiasaan dan praktik akuntansi yang berjalan dalam suatu wilayah atau negara yang akan membentuk yang namanya struktur akuntansi. Oke, teman-teman, untuk metode pembelajarannya saya menggunakan 2 metode ya. Yang satu adalah SCL dan yang kedua adalah inquiry. Untuk metode pendekatan SCL atau Student Center Learning ini berpijak ya, melatih mahasiswa agar belajar bertanggung jawab, memiliki peran aktif, keadilan, mandiri, berpikir kritis, kreatif, komunikatif yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi atau presentasi, ceramah, tanggung jawab melalui fully online model ya. Jadi ini full online ya. Jadi kita metodenya adalah full online yang terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah sinkronus ya. Yang kedua adalah asinkronus. Nah, bedanya apa sih Bu, baik sinkronus maupun asinkronus? Nah, kalau sinkronus itu kapan waktunya itu secara bersamaan baik dosen dan mahasiswa di waktu yang sama atau real time gitu kalau bahasa gaulnya. Itu sinkronus. Tapi kalau kebalikannya asinkronus itu nggak harus real time. Jadi teman-teman misalkan kuliahnya nih di hari Rabu nih ya kan, kalau metodenya asinkronus teman-teman tidak harus membukanya di hari Rabu, teman-teman bisa membuka mungkin di hari Kamis atau Jumat, karena saya membatasi untuk metode asinkronus cukup 3 hari ya kawan-kawan. Oke, Nah, untuk alat peraganya sinkronus kita menggunakan Google Meet ya, Google Meet atau Zoom, kemudian Classroom, Google Classroom. Jadi teman-teman siapkan untuk Google Class-nya ya. Kemudian untuk asinkronus sendiri saya menggunakan publikasi atau expose di YouTube ya. Teman-teman yang belum punya akun YouTube boleh buat dulu. Kemudian Google Class juga bisa ya. Jadi metode Classroom itu bisa sinkronus, bisa asinkronus. Nah, baik sinkronus maupun asinkronus akan memanfaatkan web-based learning atau e-learning UNIS ACID. Nah, ini maksudnya adalah SEPADA ya yang kita pakai ya sebagai sarana LMS. Selain itu, pendekatan yang kedua ya adalah inquiry. Tadi saya sudah sebutkan, inquiry sendiri itu melalui tugas yang teman-teman. Jadi tugasnya itu bisa macam-macam, bisa makalah ya kan, bisa bentuknya bisa soal latihan ya, soal latihan, kemudian kuis, latihan soal dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada UTS dan UAS. Ini teman-teman sudah tahu ya untuk bobotnya ya. Nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Nah, untuk buku referensi teman-teman yang akan kita pakai mata kuliah teori akuntansi, saya menggunakan buku Bapak Suwarjono ya. Tahunnya yang paling terakhir masih tahun 2017, tapi ini masih relevan untuk bisa dipakai di tahun yang sekarang 2021. Oke, cetakannya cetakan yang ke-11 ya, edisinya edisi ketiga. Baik, untuk prasyarat sendiri teori akuntansi teman-teman harus sudah lulus akuntansi keuangan lanjutan 1 dan akuntansi keuangan menengah 2 ya. Dan sifat daripada teori akuntansi ini adalah merupakan mata kuliah wajib.
Oke. Nah, ini adalah tujuannya. Tujuan daripada mata kuliah teori akuntansi adalah nih ya, diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sebagai mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam memahami dan mempunyai pengetahuan teoritis yang kuat sehingga pengetahuan teknis akuntansinya menjadi lebih bermakna, memecahkan berbagai masalah akuntansi dengan cara yang rasional dan berlandaskan pada penalaran yang jelas, mempunyai wawasan akuntansi yang luas sehingga mampu untuk merancang struktur akuntansi yang paling cocok diterapkan untuk suatu negara tertentu. Contohnya kalau kita di Indonesia ya, mampu memberi kontribusi untuk memperbaiki praktik akuntansi yang berjalan, mampu mengidentifikasi masalah akuntansi yang dapat diangkat menjadi topik penelitian. Nah, itu adalah tujuan dari mata kuliah teori akuntansi. Nah, deskripsinya teman-teman, apa aja sih sub-sub pokoknya bahasan yang ada di mata kuliah teori akuntansi? Nah, meliputi ini ya kawan-kawan. Cakupan materinya ada pengertian teori akuntansi, ada penalaran, ada perekayasaan pelaporan keuangan, KDPPLK, aset kewajiban, pendapatan, biaya, laba, ekuitas, pengungkapan dan sarana interpretif, serta akuntansi untuk perubahan harga. Nah, itu nanti akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Nah, untuk metodenya ya ada diskusi ya melalui presentasi, tanya jawab, studi kasus, tugasnya bisa macam-macam, bisa melalui kuis, latihan soal, laporan buku dan tugas lain. Kemudian untuk medianya menggunakan slide ya, slide presentasi atau PPT, bisa dari mata kuliah. Alatnya bisa laptop, komputer, ada LMS, jaringan internet WiFi, Microsoft Office ya. Jadi bisa macam-macam kalau Microsoft Office itu. Bisa Word, PPT, dan seterusnya. Nah, untuk presentasi kehadiran teman-teman ya, dia jatuhnya kalau di kelas saya, kehadiran itu seperti IKT ketiga. Ya, kita ada EKT 1, EKT kedua yang bobotnya masing-masing adalah 12,5%. Nah, kehadiran atau absensi karena di UNIS belum ada peraturan prosentasenya harus berapa komponennya, makanya saya buat seperti EKT ketiganya. Ini tinggal menotal saja nih rata-rata hasil EKT-nya berapa ya. Atau EKT 1 ditambah EKT 2 tambah EKT 2 3 dibagi 3 begitu. Oke, untuk tugasnya ini tadi sudah saya bahas 12,5 totalnya 25, UTS-nya 25%, UAS-nya 50%. Kemudian untuk gradasi penilaian teman-teman sudah tahu ya pastinya. Untuk A itu adalah excellent, range nilainya adalah 80 sampai 100, dan yang paling terakhir adalah 0 sampai 49,9 ya. Ini E nilainya artinya gagal ya, harus mengulang. Oke. Di rincian mata kuliah pertemuan ini teman-teman, karena kita ada pertemuan pertama, kedua dan seterusnya sampai dengan 16 pertemuan ya. Ini nanti akan ini nanti teman-teman bisa lebih detail lagi di RPS. Oke. Bedanya apa sih Bu RPS dengan silabus? Kalau silabus itu secara globalnya saja, tapi kalau RPS dia lebih detail ya. Tiap pertemuannya dia lebih detail. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas ya, ini pertemuan pertama tatap muka pertama TM ya, atau bisa disebut dengan minggu pertama atau pertemuan pertama, itu sama ya teman-teman ya. Nah, akan membahas apa sih yang akan kita bahas pada pengertian akuntansi. Pokoknya ada ini ya teman-teman, ada arti penting teori akuntansi, pengembangan akuntansi, teori akuntansi dari berbagai sisi, perspektif teori akuntansi, verifikasi teori akuntansi. Nah, di bab berikutnya ada penalaran ya atau reasoning. Lingkupnya apa saja Bu? Subpokok bahasanya ada pengertian, unsur dan struktur penalaran, lingkup asersi, keyakinan dan argumen, kecohan, topologi, kemudian aspek manusia dalam penalaran. Ini untuk subpokok bahasan pada pertemuan pertama. Jadi ada dua bab 1 dan bab 2. Nah, dan seterusnya teman-teman ya, saya tidak bacakan satu persatu karena nanti lama ya. Kemudian di pertemuan keempat ini ada yang namanya EKT 1. Pastikan pada saat teman-teman masuk ke EKT 1 maupun EKT 2 hari perkuliahannya, teman-teman pastikan hadir ya, karena untuk EKT tidak bisa diganti dengan tugas lain. Kalau misalkan teman-teman tidak hadir ya otomatis EKT-nya kosong ya.
Kemudian di 8 ini ada ujian tengah semester ya. Lalu berikutnya di 15 ini ada EKT 2 ya, dan yang terakhir adalah UAS. Baik. Nah, ini untuk referensi buku-buku yang bisa teman-teman pakai. Jadi tidak hanya berbaca pada satu buku saja, karena semua buku itu bagus ya. Teman-teman bisa menggunakan poin 1 sampai dengan 9 ya. Ya, ini referensinya. Tapi untuk sebagai buku utama kita mau menggunakan punya Bapak Suharjono 2017. Kalau misalkan teman-teman sudah ada yang terbaru nih, teman-teman boleh nih pakai ya. Karena kebetulan terakhir kemarin saya cek belum ada yang terbitan tahun terbaru. Oke, ini saja untuk yang silabus ya. Sekarang saya jelaskan sedikit saja untuk yang RPS. Nah, ini adalah RPS, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah teori akuntansi. Kurang lebih sih isinya sama ya dengan silabus, tapi ini lebih detail. Oke. Untuk deskripsi mata kuliah, ini tadi sama ya dengan tujuan ya yang ada di silabus ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya kawan-kawan ya. Nah, untuk capaian pembelajaran program studi ini ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, dan juga ada keterampilan khusus. Karena ini banyak sekali, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Oke. Nah, yang penting adalah apa? Yang penting adalah CPM-nya teman-teman, capaian pembelajaran mata kuliah. Ini juga saya tadi sudah jelaskan ya, di silabus juga sudah ada. Ini sama dengan yang ada di silabus. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan apa? Pada saat kita melihat RPS, nah, pastikan teman-teman sudah lebih enak sih ngeprint ya, lebih enak menggunakan printout dari RPS. Nah, karena kenapa Bu? Karena setiap metode pembelajaran tiap pertemuan itu berbeda-beda ya teman-teman, bisa sinkronus, bisa asinkronus. Nah, sinkronus sendiri metodenya apa? Ada lagi jenisnya. Kemudian asinkronus metodenya apa? Ada lagi jenisnya. Nah, itu yang membuat teman-teman harus setiap sebelum memulai perkuliahan, teman-teman wajib melihat dulu metode atau pendekatan pembelajarannya apa ya, dan ada nggak sih tugasnya. Nah, 2 kolom ini saja nih teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan. Oke. Nah, untuk yang pertama ya, hari ini pertemuan pertama, karena ini metodenya adalah sinkronus ya, dan asinkronus. Sinkronusnya via Google Meet ya. Kemudian asinkronusnya via video. Ini tugasnya tidak ada ya. Ini untuk yang hari pertama atau minggu pertama ya, pertemuan pertama. Kemudian contohnya lagi misalkan di pertemuan kedua. Ada, ini hanya asinkronus saja nih ya, via video saja. Berarti teman-teman tinggal disimak saja tugasnya apa sih di pertemuan kedua itu. Nah, jangan mengira bahwa Bu, kok kenapa tiap pertemuan tugas itu bukan tugas ya teman-teman, tapi itulah salah satu metode pembelajaran yang akan dilakukan di hari itu. Misalkan di pertemuan kedua kok ini modelnya video saja nih, berarti apa sih yang harus dilakukan mahasiswa? Nah, nih di sini ada tugas menemukan keyword dan meresum manual minimal 4 halaman. Nah, artinya metode pembelajaran di hari itu adalah teman-teman meresum gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang ketiga, ini juga ada tugas kelompok ya di sini. Nanti rincian detail penugasannya sudah ada di lembar berikutnya ya kawan-kawan ya. Oke, jadi perhatikan metodenya dan perhatikan tugasnya. Tentunya dengan subpokok bahasannya masing-masing. Oke, dan seterusnya. Nah, ini EKT 1, di sini ada assignment ya, ada penugasan, mahasiswa harus mengirimkan file, tapi asinkronus ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ada tugasnya, harus ngapain saja. Terus yang kelima nih ada diskusi melalui sepada. Artinya teman-teman nanti akan melakukan diskusi, ketik ya, diketik secara manual gitu, kayak teman-teman lagi sedang chat di grup WA. Nah, tapi ini wadahnya adalah sepada. Nanti bagi yang belum bisa, mungkin nanti saya bisa bantu ya. Jadi kita sambil belajar. Oke, kemudian berikutnya ini juga masih sama sepada. Yang ketujuh Google Meet sinkronus ini ya, dan seterusnya ya kawan-kawan ya. Jadi ini sudah ada semuanya, baik tugas maupun metodenya dan seterusnya. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Nah, di akhir ya, di pertemuan ke-15 EKT 2 teman-teman diharapkan bisa membuat
uh, video pembelajaran ya. Video pembelajaran diambil dari mana, Bu? Diambil dari tugas kelompoknya teman-teman ya. Ini ada membuat video per kelompok tentang intisari dari setiap materi yang dipresentasikan. Oke. Nah, ini sama rujukannya. Nah, ini adalah di lampiran 1, ini ada di tab penugasan untuk tugas individu ya, kawan-kawan. Tugas individu ada di minggu berapa sih? Ada di minggu 2, 4, 9, dan 13. Ini adalah detail penugasannya. Misalkan teman-teman contoh minggu kedua, menemukan keyword dari video ya kan. Kemudian apalagi di minggu keempat searching jurnal akuntansi internasional. Kemudian ke-9 diskusi forum di channel YouTube dan seterusnya. Sudah ada detailnya ya. Oke. Kemudian yang tugas kelompok, nah ada di minggu ini teman-teman ya, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15. Nah, apa sih yang harus disajikan di tugas kelompok? Teman-teman cukup membuat soft file atau soft copy, bentuknya adalah makalah dan PPT ya. Nanti akan dikirim via apa? Via Google Class. Di sini sudah ada ya petunjuknya, jadi teman-teman enak ya, sudah ada semua di sini. Oke, itu saja untuk untuk penjelasan daripada RPS maupun silabus ya. Jika sekiranya tidak ada yang kurang jelas, nanti teman-teman bisa tanyakan pada saat sinkronus hari ini Google Meet ya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih ya kawan-kawan.